Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana 'ala mahmil bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kepada yang terhormat dan terhormati bapak-bapak masjid serta jajarannya yang terhormati bapak yang besar dan sama yang terhormat beserta jamaahnya, kepada Pak Agus yang terhormati beserta keluarganya serta adik-adik sampai masjid, adik-adik remaja masjid yang saya hormati dan saya cintai. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita panjatkan segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala rahmat-Nya, hidayah-Nya, anugerah-Nya hingga kita semua dapat hadir di tempat ini dalam keadaan selamat penuh dengan kesejahteraan. Alhamdulillah. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika telah datang bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup dan setan-setan diikat. Artinya apa? Dibuka pintu-pintu surga, dibuka pintu-pintu rahmat, dibuka pintu-pintu kebaikan, lalu ditutup pintu-pintu neraka. Artinya apa? Kita di sini diberikan Allah jalan untuk kebebasan dari merasakan panasnya api neraka, dan setan-setan diikat. Lalu yang jadi pertanyaan, siapa sih yang mendapatkan rahmat Allah di bulan Ramadan? Siapa sih yang mendapatkan kebebasan dari panasnya api neraka di bulan Ramadan? Lalu siapa sih pula yang mengikat setan di bulan Ramadan? Jawabannya ada di surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu, supaya kamu bertakwa. Siapa yang mendapatkan rahmat Allah tadi? Siapa yang mendapatkan kebebasan dari api neraka tadi? Siapa yang mengikat setan tadi di bulan Ramadan? Yaitu orang-orang yang beriman. Siapa sih orang-orang yang beriman itu? Orang-orang yang beriman tentu saja beriman kepada baginda Rasul dan beriman kepada Allah. Kalau beriman kepada Allah, beriman kepada baginda Rasul, tentu saja percaya akan kewajiban menunaikan ibadah puasa. Kalau beriman kepada baginda Rasul, beriman kepada Allah, tentu percaya akan keberkahan, akan kemuliaan, akan maghfirah, ampunan di bulan Ramadan. Ramadan ini kan laksana mesin Ramadan. Allah turunkan ini loh, mesin Ramadan saya turunkan. Di situ ada ampunan, di situ ada rahmat, di situ ada kebebasan dari panasnya api neraka.
mesin. Kalau baik buruknya mesin itu kan tergantung yang gunakan, tergantung yang pakai. Kalau kita punya motor, kalau motornya mau bagus, tentu saja tiap hari dirawat. Kalau pas ganti oli, diganti sebulan sekali. Air akinya dicek. Kalau sudah halus bannya diganti. Pasti nanti motor pun akan terawat dan jalannya pun bagus, hasilnya pun oke. Tapi kalau motornya mau jelek, tentu saja perawatannya pun kurang. Bisa jadi ganti olinya 2 tahun sekali, bensinnya diganti air, ban yang sudah halus dibiarkan saja. Pada akhirnya apa? Motornya pun akan jalan akan rusak. Artinya apa? Tidak jalan dengan baik. Sekali naik bisa jadi macet di jalan, bisa jadi malah masuk jurang. Karena apa? Karena apa? Motornya nggak dirawat. Begitupun bulan Ramadan. Baik buruknya Ramadan ini, maghfirahnya Ramadan ini, rahmatnya Ramadan ini tergantung yang laksanakan. Ya siapa itu? Umat manusia. Ramadan ini tidak akan ada rahmatnya, tidak akan ada ampunannya, tidak akan ada pembebasan dari api neraka. Kalau manusianya semua tidak melaksanakan puasa, kan mungkin tergantung yang melaksanakan. Betul tidak? Maka ketika Rasul bersabda, betapa banyak manusia yang melaksanakan puasa, tapi dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali dahaga dan lapar. Memang kalau cuma menahan lapar itu mudah, tapi ini loh, hawa nafsu ini yang sulit ya. Lalu siapakah yang mengikat setan itu? Tentu saja kita dengan berpuasa. Setan itu kan masuk ke dalam diri manusia lewat aliran darah, lewat makanan. Semakin perut ini tumbuh, maka aliran darah itu pun semakin lebar. Tapi seandainya kita puasa, aliran darah ini pun semakin sempit, laksana sungai. Sungai itu kalau besar, becak saja habis. Betul tidak? Sungai kalau lebar jalannya banjir, jangankan becak, mobil pun hanyut. Tapi kalau sungai itu cuma kecil, airnya kecil, jangankan becak, motor aja nggak mau hanyut. Begitupun manusia. Jadi setan itu masuk ke dalam aliran darah. Maka tepat baginda Rasul pun bersabda, di dalam diri manusia itu ada segumpal darah. Kalau segumpal darah ini baik, maka yang lainnya pun baik. Kalau segumpal darah ini jelek, yang lainnya pun jelek. Apa itu? Yaitu hati. Hati, segumpal darah. Jadi tepat baginda Rasul bersabda. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Nanti kita renungkan sebelum kita tutup, kita renung sebentar soal karena kan ini penutupan Ramadannya. Mari kita meningkatkan kita ingat menundukkan kepala untuk mendekat mengkala tentang Ramadan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Baginda Rasul bersabda, jika kita senang dan bahagia, jika telah datang bulan Ramadan, maka kita pun diharamkan untuk merasakan panasnya api neraka. Oleh sebab itu semestinya lah, dikala ini Ramadan sudah mau pergi, semestinya lah kita bersedih. Kita meneteskan air mata hati laksana baginda Rasul. Sebulan penuh kita bersama Ramadan. Sebulan penuh kita punya saudara baru. Kita punya keluarga baru.
Kita punya sahabat baru. Siapa dia? Ramadan. Dialah yang mengajari kita untuk mendapatkan rahmat Allah. Dialah yang mengajari kita untuk mendapatkan ampunan Allah. Dialah yang mengajari kita untuk bagaimana melepaskan diri dari siksa api neraka. Kini Ramadan sudah berkemas-kemas mau meninggalkan kita. Kini Ramadan sudah berkemas-kemas mau meninggalkan kita. Tinggal hari ini Ramadan akan bersama kita. Tinggal hari ini Ramadan dalam dekatan kita. Tinggal saat ini Ramadan ada di samping kita. Selamat tinggal Ramadan, selamat jalan Ramadan, selamat berpisah. Nanti setelah kita berbuka hari ini, terdengar kumandang sambil. Di saat itulah kita akan berpisah dengan Ramadan. Di saat itulah kita akan melepas tangannya Ramadan. Oleh sebab itu hari ini mari kita pegang erat-erat Ramadan. Kita pegang erat-erat tangannya. Kita peluk Ramadan. Kita cium pipinya Ramadan. Dan kita teteskan air mata hati sebagai kita cintanya kepada Ramadan. Di sore hari kita bersamanya. Sehari penuh kita bersama Ramadan. Sore hari kita melaksanakan takjil bersama. Habis isya yang seharusnya biasanya kita nonton TV, kita bersama-sama di masjid, bersama-sama melaksanakan bulan salat tarawih. Indah rasanya. Malamnya yang biasanya kita tidur kelelahan karena kerja seharian, di bulan Ramadan kita bangun, kita sujud kepada Allah, dan kita pun melaksanakan sahur. Indah rasanya. Siang pun kita menahan lapar dan dahaga, menahan lapar dahaga dan hawa nafsu. Sungguh indah. Salamullah salamullah ala Tuhan Rasulullah. Salamullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah salam alaika. Selamat berhari raya Idul Fitri kepada masyarakat bulan. Semoga Idul Fitri menjadi kemenangan kita. Dan mohon maaf yang banyak-banyak, mohon maaf lahir batin. Seandainya saya telah berdakwah di sini ada banyak kesalahan. Jangan kapok orang berdakwah dengan saya, inilah saya dengan apa adanya. Jika ada kesalahan, kita ini adalah belajar bersama. Saya tidak merasa menjadi orang yang berdakwah, tidak. Di sini saya belajar bersama, kita bersama berkumpul, kita menghadap Allah, kita sama-sama mendekatkan diri kepada Allah. Saya ini bukan orang putih, enggak. Tapi sinilah saya belajar bersama jamaah. Selamat berhari raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin yang kita pun masih di dalam ada puasa 6 hari. Itu puasa 6 hari itu adalah seperti cinta kita kepada Ramadan. Jadi nanti saudara-saudara dibuktikan kalau saudara-saudara sudah cinta kepada Ramadan, saya yakin puasa 6 hari itu akan dilaksanakan. Dan saya berharap nanti masyarakat ini pun paling tidak 50% melaksanakan puasa Syawal yaitu 6 hari itu bisa dilaksanakan selang ini bisa berpuluhan. Semoga nanti kita dapat melaksanakan puasa Syawal sebagai cinta kita kepada Ramadan. Akhirul kalam,